Halo anak-anak, salam sehat, semangat, dan berprestasi. Hari ini kita akan belajar macam-macam benda dan perubahan wujud benda bersama Ibu Moni. Baik anak-anak, Ibu mempunyai beberapa benda di depan Ibu. Yang pertama ada pot bunga, lalu ada tas, ada buku tulis, ada pulpen, ada sisir, dan ada dompet. Anak-anak, apakah kalian tahu benda-benda yang ada di depan Ibu itu benda apa ya? Iya, benda ini semua adalah benda padat. Apakah kamu tahu apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang bentuk, ukuran, dan massa atau berat tetap sama. Ketika Ibu pindahkan tas ini ke sebelah kanan, bentuknya masih tetap sama ya. Baik anak-anak, sekarang di depan Ibu ada air, ada minuman kopi, dan ada minyak goreng. Apakah anak-anak tahu benda-benda ini termasuk benda apa ya? Ya betul, ini adalah contoh benda cair. Sekarang kita akan coba menuangkan minuman kopi ini ke dalam gelas. Apakah bentuknya masih sama atau berubah? Ya, bagaimana anak-anak dengan bentuknya sekarang? Iya, bentuk minuman kopi ini berubah mengikuti wadah gelas, tetapi volumenya tetap sama. Sekarang kita coba pindahkan minuman kopi ini ke dalam mangkuk. Bagaimana sekarang dengan bentuknya? Apakah bentuknya mengikuti bentuk gelas? Tidak ya, bentuknya sudah berubah mengikuti bentuk mangkuk. Jadi benda cair, ciri-cirinya adalah volumenya tetap sama, tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah atau tempat untuk menyimpannya. Baik, sekarang Ibu Monik mempunyai sebuah balon. Anak-anak perhatikan ya bentuk awal balonnya. Ibu akan coba meniup balon ini. Baik, Ibu sudah meniup balon ini. Bagaimana bentuknya? Apakah sekarang berubah? Ya, betul ya. Balonnya berubah dari yang sebelum ditiup dan sudah ditiup. Yang sudah ditiup bentuknya jauh lebih besar dibandingkan yang sebelum ditiup. Mengapa? Karena di dalam balon ini terdapat gas yang mengisi seluruh ruangan di dalam balon, sehingga balon ini bisa mengembang. Jadi anak-anak, ini adalah contoh benda gas. Gas ini terdapat di dalam balon. Ciri-ciri benda gas adalah bentuknya berubah mengikuti dengan wadahnya, dan volumenya pun juga berubah mengikuti wadahnya, seperti dalam balon ini. Baik anak-anak, sekarang kita cari tahu tentang perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan dari wujud benda padat menjadi benda cair. Ibu sudah menyiapkan es batu di dalam mangkuk, ya. Coba kita amati bentuk es batu pada awalnya seperti ini. Lalu kita diamkan es batu ini selama kurang lebih 3 menit. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya. Baik, ini setelah 3 menit didiamkan, bentuknya sudah mulai berubah sedikit dan lihat sudah ada air di dalam mangkuknya. Jadi ini menandakan bahwa es batunya mencair. Perubahan wujud benda yang kedua adalah membeku. Ibu Monik sudah mempunyai lilin dan kita akan menyalakan lilin ini dengan api menyala. Lilinnya sudah menyala, sekarang kita akan tunggu
Lilin ini menyala sampai kurang lebih 3 menit. Sekarang kita coba akan meneteskan tetesan lilin ini ke dalam piring. Lihat apa yang akan terjadi. Ya, baik. Tetesan lilin ini adalah benda cair. Ketika tetesannya sudah mengering, akan kembali lagi membeku, ya. Jadi inilah salah satu contoh perubahan wujud benda membeku. Lilin yang tadinya benda padat, ketika dipanaskan dan diteteskan akan berubah menjadi tetesan-tetesan lilin. Ketika tetesan lilin ini didiamkan, akan kembali bentuknya seperti benda padat, ya. Berikut ini adalah proses perubahan wujud benda menguap. Ibu sedang memasak air. Sekarang airnya sudah matang dan bisa dilihat ada uap-uap yang keluar, yaitu berupa asap yang mengembul. Ya, ini perubahan wujud benda menguap dari benda cair berubah menjadi benda gas. Proses perubahan wujud benda yang ketiga adalah mengembun. Ibu Monik mempunyai air dingin yang diletakkan di dalam gelas. Coba kalau anak-anak perhatikan air dingin ini, di luarnya seperti ada embun atau uap air. Ini dia basah karena dia mengembun, ya. Jadi uap air ini berasal dari luar, bukan dari dalam air dinginnya. Jadi proses mengembun itu adalah perubahan dari uap air menjadi cair, menjadi benda cair. Itulah mengembun. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda menyublim, yaitu perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kamper yang diletakkan di dalam kamar mandi. Jadi kamper ini lama-lama akan mengecil dan dia akan berubah menjadi gas, yaitu wangi dari kamper akan memenuhi seluruh ruangan di kamar mandi. Selanjutnya adalah proses mengkristal. Proses mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya bunga es di dalam kulkas ini. Bunga es ini bisa terbentuk karena udara yang masuk dari kulkas. Pintu kulkas yang sering terbuka akan menyebabkan banyak terbentuknya bunga es. Seperti ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu Monik. Semoga materinya bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi. Dadah.